Kalian tahu nggak sih kalau di Kabupaten Magelang terdapat banyak sekali candi-candi bersejarah. Salah satunya adalah candi yang bernama Candi Ngawen. Hai semua, perkenalkan, kami siswa-siswi kelas 12 dari SMK Paudilur Muntilan, jurusan Teknik Furniture. Saya Edi. Saya Vero. Saya Budi. Saya Alicia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelajah Candi Ngawen sekaligus berbagi pengalaman dengan kalian semua. Mungkin di antara kita sudah tidak asing lagi ya dengan candi-candi terkenal yang terletak di Kabupaten Magelang seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja loh candi yang ada di Kabupaten Magelang. Salah satu candi bersejarah lainnya adalah Candi Ngawen ini. Candi Ngawen adalah candi bercorak Buddhisme yang terletak kira-kira 5 km sebelah utara dari Candi Mendut. Tepatnya berada di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurut perkiraan, candi ini dibangun oleh penguasa kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Salilendra pada abad ke-8. Teori tersebut juga didukung dengan gaya arsitektur Candi Ngawen yang merupakan gaya arsitektur bangunan-bangunan pada abad 8-10 Masehi. Diduga, candi ini merupakan bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti Karangtengah pada tahun 824 Masehi, yaitu Venuvena yang dalam bahasa Sangsekerta berarti hitam bambu. Candi Ngawen terdiri dari 5 bangunan candi yang berukuran kecil. 2 di antaranya memiliki bentuk yang unik, di mana di keempat sudut candinya terdapat hiasan patung singa yang melambangkan keperkasaan dan wihara Pangeran Siddhartha yang menunggu nirwana. Sekilas, bangunan candi ini mirip dengan bangunan candi Hindu karena bentuknya yang meruncing. Akan tetapi, jika diamati lebih lagi, candi ini memiliki stupa dan teras atau undak-undakan yang menjadi simbol dari candi-candi Buddha. Pada bangunan candi 2, ditemukan patung atau arca Dhyani Buddha Ratnasambawa, namun sudah dalam kondisi tidak berkepala. Dhyani Buddha Ratnasambawa sendiri merupakan Buddha dari inkarnasi masa lalu. Cara patung ini duduk disebut dengan Wajra Parayangka. Kedua mata tertutup, menggunakan jubah tipis yang menutupi tubuh sampai pergelangan kaki, dan rambut diikat menjadi sanggul kecil di atas kepala atau disebut usnisa. Tangan Buddha dalam posisi Wamudra yang merupakan simbol dari memberi berkah. Tangan kiri diletakkan di pangkuan dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan tangan kanan yang diletakkan di lutut kanan juga dengan telapak tangan menghadap atas. Sedangkan pada candi 4 terdapat arca Dhyani Buddha Amitabha. Dhyani Amitabha merupakan penjaga bumi bagian barat. Amitabha digambarkan duduk di atas padmasana dan dengan sikap tangannya bersemedi atau dhyana. Beberapa relief pada Candi Ngawen juga masih cukup tampak jelas, yaitu ukiran Kinara-Kinari dan Kalamakara. Posisi Kinara-Kinari mengapit Kalpataru. Kinara dan Kinari menggambarkan makhluk kayangan yang berwujud setengah manusia dan setengah burung. Sementara itu, Kalpataru adalah pohon kayangan yang hidup sepanjang masa, tempat di mana menggantung segala asa. Pohon ini digambarkan memiliki dahan-dahan yang diartikan sebagai untayan perhiasan indah sehingga dijaga makhluk-makhluk kayangan. Sedangkan Kalamakara merupakan sosok dewa waktu. Motif relief lainnya adalah motif tumbuhan berupa sulur gelung yang merupakan tanaman menjalar dengan pola ikal yang berulang yang bergantian arah. Motif ini mengelilingi pelipit bagian atas dan kaki candi. Pada bagian kaki candi terdapat relief bunga matahari yang berada dalam lingkaran. Candi Ngawen ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda bernama N.W. Hoppermans pada tahun 1864. Penemuan ini diawali dengan kondisi arca Buddha yang rusak dan tertimbun di kaki Gunung Pring.
Kemudian arkeolog tersebut menggali hingga 2-3 meter dan menemukan bangunan candi lainnya dengan kondisi tertimbun oleh material vulkanis akibat letusan Gunung Merapi. Penemuan ini disampaikan kepada tokoh-tokoh dan berhasil menarik perhatian beberapa peneliti, seperti J. van Alts pada tahun 1897 yang berhasil menemukan susunan batu-batu pondasi candi, dan peneliti yang bernama Van Erp pada tahun 1911 sampai 1920. Ia merupakan sosok yang memulai ekskavasi candi dan mengeringkan lahan sawah di mana tempat pertama kali ditemukan. Uniknya, tidak seperti candi-candi Buddha pada umumnya yang menghadap ke barat, semua bangunan Candi Ngawen menghadap ke timur, berturut-turut dari arah selatan. Beberapa orang mengatakan bahwa Candi Ngawen mengalami akulturasi dengan budaya Hindu. Sayangnya, dari kelima candi, hanya Candi 2 saja yang telah selesai mengalami pemugaran pada tahun 1927. Keempat candi lainnya hanya tinggal kaki. Bahkan, Candi 1 hanya tinggal pondasi saja. Candi Ngawen sampai saat ini masih dikunjungi dan digunakan untuk beribadah pada hari-hari besar agama Buddha seperti Waisak. Untuk menikmati keunikan candi bersejarah ini, kalian tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun, karena Candi Ngawen dibuka untuk umum tanpa biaya tiket masuk. Saat sampai, kalian hanya perlu mengisi buku pengunjung dengan menuliskan nama, alamat, tujuan mengunjungi Candi Ngawen, dan kesan pesan selama berada di Candi Ngawen. Di sini, selain melihat pemandangan bangunan candi, mata kalian juga akan dimanjakan dengan pemandangan di lingkungan sekitar candi yang masih asri dan hijau. Selain itu, disediakan juga sudut baca untuk para pengunjungnya, sehingga para pengunjung bisa duduk bersantai sambil membaca buku dan menikmati suasana. Jadi, kapan kalian berkunjung ke Candi Ngawen?